Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, yang telah memudahkan langkah kaki kita walaupun kondisi tidak kondusif pada siang sampai sore hari ini di Jakarta dan sekitar. Namun ketidakkondusifan itu secara fisik, tapi kalau secara makna justru hujan itu adalah keberkahan dan penuh dengan kebaikan, dan pahala itu tergantung tingkat kesulitan dan perjuangan yang kita keluarkan. Dan orang-orang beriman selalu melihat masalah itu sebagai peluang pahala, peluang keberkahan, dan peluang pengguguran dosa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bersyukurlah ketika Allah memberikan kekuatan dan memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa kembali berada di majelis rutin kita. Dan ulama kembali mengatakan man thabata nabat, barang siapa yang konsisten dia yang akan tumbuh, dia akan berkembang. Dan Rasulullah SAW bersabda, al khairu adah, kebaikan itu rutinitas, hadirin. Dan disitulah tantangannya. Kenapa orang sukses itu selalu minoritas? Gak ada orang sukses itu mayoritas. Waktu hadirin sekolah dulu, yang ranking 1 berapa orang? Ngomong-ngomong dulu sekolah apa enggak? Loh, gak apa-apa juga gak sekolah. Yang penting belajar. Tapi biasanya kita belajar di sekolah ya. Jumlah murid berapa satu kelas? Alhamdulillah aku tuh 3 besar. Muridnya cuma 2. Jadi minus sebenarnya kita tuh. Ada murid cuma 2, kita masuk ke nomor urut 3. Dari 40, 35 yang berhasil cuma 1, 2, 3, 4 orang aja. Selalu demikian hadirin. Kenapa? Salah satu faktornya karena memang menjaga rutinitas itu susah. Menjaga rutinitas itu susahnya minta ampun. Sama. Menjaga kajian yang paling susah ya kajian rutin. Kajian rutin tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan
kajian tematik dan seterusnya, penting juga. Tapi yang paling susah itu adalah menjaga kajian rutin. Tapi kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kajian rutin kita, maka disitulah perubahan, disitulah perkembangan, dan disitulah tumbuh kembang yang sesungguhnya. Makanya kan ketika ada kendala-kendala seperti hari ini misalnya, lalu kita masih bisa berupaya untuk hadir walaupun kebasahan atau walaupun terlambat, tapi kita tetap berusaha. Ini tuh bukan tentang hari ini kan gitu loh, tapi kan ini tentang mentalitas. Jadi kita tuh jangan melihat sesuatu tuh secara parsial. Udah nggak usah datang lah kan ujian segala macam. Nggak seperti itu cara melihat. Cara melihat itu ini bukan tentang sebatas datang ketika kondisi tidak kondusif. Ini tentang bagaimana mentalitas kita ketika ada kendala dan ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama kita baik sangka dan kasih uzur kepada teman kita yang tidak hadir, kan gitu. Enaknya mentalitas penuntut ilmu kan itu. Dia akan cambuk diri dia semaksimal mungkin, tapi dia baik sangka dan kasih uzur kepada saudaranya seluas mungkin. Makanya kata ulama kan apabila Anda melihat sesuatu yang janggal dari saudara Anda, kasih dia uzur sab'ina uzra, 70 uzur. Ngomong-ngomong, kasih uzur ngerti nggak hadirin? Apa maksudnya kasih uzur kepada saudara kita? Artinya apa sih? Kasih apa? Uzur itu apa? Uzur itu udah tua Ustaz. Udah uzur. Makanya nih, ini kan bahasa-bahasa ambigu ya, yang punya banyak. Apa kasih uzur tuh? Apa? Kasih uzur tuh memaklumi gitu loh. Dan kita mencari alasan positif gitu loh terhadap sikap dia atau apa yang dia lakukan. Ya maklum, mungkin dia begini. Jadi pemakluman lah. Pemakluman. Kecuali kalau kita sebagai pendidik ya, sebagai guru orang tua, dan kita ingin apa tujuan yang lain, itu beda lagi. Tapi kalau interaksi sosial, hukum asalnya kasih uzur kepada saudara kita. Tapi untuk diri kita, pacu diri kita semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin. Nah, dengan kita punya mentalitas ini, maka kita akan solid hadirin. Kita akan solid sebagai hamba dan sebagai makhluk sosial. Jadi sekali lagi, ini bukan tentang kendala parsial, tapi ini tentang mentalitas bagaimana menyikapi ujian ketika datang sewaktu-waktu dan ketika datang di kondisi yang kita tidak duga sebelumnya dan tidak sesuai planning kita. Misal planning kita, rencana kita, kita mau kajian, udah di set semuanya, ternyata hujan, terus macet sana, macet sini, atau bocor dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Kalau kita bilang udah cancel aja lah, santai segala macam kan udah, dikhawatirkan itulah mentalitas kita ketika mendapatkan masalah. Lebih cenderung balik kanan, lebih cenderung nyerah,
lebih cenderung melemparkan bendera putih. Tapi kalau kita enggak, saya akan coba, saya akan berjuang, saya akan perjuangkan walaupun terlambat, walaupun terlambatnya parah banget, tapi Allah Maha tahu. Saya terlambat bukan karena malas, saya terlambat bukan karena meremehkan, saya terlambat karena traffic luar biasa hari ini. Dan kalaupun ustadznya nggak tahu, tapi Rob saya dan Rob ustadz pasti tahu bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau mentalitas kita seperti ini, insya Allah kita akan berhasil dalam hidup. Insya Allah kita akan berhasil dalam hidup. Karena kita memadukan antara tauhid yang real, kita yakin bahwa Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, Al-Alimul Khabir, Allah Maha mengetahui apa yang kita perjuangkan, dan lalu masuk tauhid uluhiyah, bahwa kita berusaha bertakwa semaksimal mungkin. Itu perpaduan antara beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, tauhid asma wa sifat, lalu dieksekusi dengan bagaimana mentauhidkan Allah dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan itulah yang kita harapkan dalam kajian. Dan mentalitas itulah yang kita harapkan setelah kita belajar. Dan setelah kita mengaji dan mengkaji. Jadi hadirin Allah muliakan, justru kondisi yang tidak kondusif adalah peluang bagi orang-orang beriman, peluang bagi orang-orang yang bertakwa untuk membuktikan ketakwaannya, membuktikan keikhlasannya, dan akhirnya wal aqibatu lit taqwa, dan ending selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan itu kunci keberhasilan, hadirin. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, kata beliau bahwa al-ilmu wal amal tau'aman, ilmu dan amal, dan ini kunci sukses hidup kan. Kunci sukses hidup itu apa sih? Ilmu dan amal. Udah, kalau kita punya ilmu sama amal, ya berhasil kita. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, ilmu dan amal, tau'aman, itu ibarat saudara kandung yang kembar. Tau'aman, saudara kembar. Jadi kalau kita ingin hubungan ilmu dan amal tuh kayak apa sih? Kalau Anda ingin ngerti seberapa dekatnya hubungan ilmu dan amal, itu seperti saudara kembar. Ummuhuma, lalu kalau saudara kembar, orang tuanya siapa? Kan itu. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ibunya adalah siapa ibunya? Hah? Ibunya siapa? Kayaknya Bu Fatimah, Pak Ustadz. Tetangga saya itu punya 2 anak. Yang pertama Muhammad Ilmu, yang kedua namanya Muhammad Amal. Bukan Bu Fatimah. Kata para ulama, ummuhuma ulul himmah. Ibunya adalah ulul himmah. Ulul himmah itu mentalitas yang kuat, himmah yang tinggi, gitu, semangat juang yang tinggi, apa, winner mentality, gitu, mentalitas para juara. Jadi maksudnya apa? Anda nggak akan bisa berilmu dan beramal. Kita nggak akan bisa ngaji rutin, lalu sepulang kajian kita berusaha mengamalkan isi kajian kita, kecuali kita punya mentalitas yang bagus, kecuali kita punya semangat juang yang tinggi, kecuali kita punya cita-cita yang tinggi, kecuali kita punya spirit yang tinggi. Nah, itu yang akan membuat kita berhasil dalam kajian-kajian kita dan bagaimana mengamalkan kajian-kajian tersebut.
Jadi sekali lagi, kondisi-kondisi ini justru kesempatan kita menguji mentalitas kita. Seberapa berjuang kita dalam mengejar kebaikan dan seberapa berjuang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu poin. Dan hidup itu salah satu kuncinya adalah mentalitas. Ulul himmah, cita-cita yang tinggi dan semangat juang yang tinggi, itu yang membedakan. Mentalitas para juara itu yang paling penting. Dan itu yang dimiliki Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan itu yang diminta oleh Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai hal-hal yang tinggi. Dan Allah nggak suka sama hal-hal receh. Nggak suka. Allah suka tuh hal-hal tinggi. Makanya kata Nabi SAW, idza sa'altumullah, jika kalian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, fas'alul firdausil a'la. Mintanya itu firdaus yang paling tinggi. Minta paling tinggi dong. Jadi kalau minta jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau minta surga, jangan surga yang di bawah, minta yang surga paling tinggi. Itulah konsep Nabi SAW mendidik kita, hadirin. Dan semua hal yang tinggi harus dicapai dengan perjuangan. Ar-rahalatu nalu birrahah, kata para ulama. Kenyamanan tidak akan bisa diraih dengan kenyamanan. Man jadda wajad, barang siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapatkan keinginannya. Ya sama sebagaimana kita dari dulu itu kenal teori no pain no gain, yang ada rasa sakit, Anda nggak akan dapatkan hasil. Itu konsep kita dulu gitu loh. Kita harus berjuang. Kata para ulama, man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyriqah. Barang siapa yang startnya atau fase awalnya terbakar, maka endingnya akan bersinar, kata para ulama. Jadi barang siapa yang berjuang, capek, letih, kayak dibakar dia, maka hasil akhir dia akan bersinar. Dan ini semua butuh mentalitas. Semua butuh semangat juang yang tinggi. Dan itu yang harus terlihat di tengah-tengah penuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah orang-orang yang punya harapan. Orang-orang yang optimis. Orang-orang yang punya cita-cita tinggi. Orang-orang yang tidak putus asa. Orang-orang yang gak pesimis. Tapi yakin gitu. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mereka mengenal Rasulullah SAW. Dan Nabinya SAW bersabda, yu'jimunil fa'lu. Aku tuh kagum dengan optimisme, kata Nabi SAW. Jadi kalau Nabi SAW kagum dengan optimisme, maka kita pun sebagai umat harus mengikuti Nabi kita SAW. Dan mulailah dengan rutinitas kita. Ketika kita mau kajian atau apapun dan ada kendala, optimis. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Kecuali kalau udah nggak bisa, udah mentok, baru qadarullah ma syaa fa'al. Tapi kalau masih bisa diperjuangkan, perjuangkan dengan optimisme. Perjuangkan dengan optimisme. Dan itu yang mahal. Seringkali kita tidak kehabisan orang-orang cerdas, hadirin. Tapi yang jadi masalah adalah mentalitas. Mentalitas. Dan itu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, mentalitas itulah yang akan membuat seseorang belajar, dan mentalitas itulah yang akan membuat seseorang mengamalkan apa yang dia pelajari. Karena belajar itu nggak mudah, dan mengamalkan apa yang dia pelajari sangat tidak mudah. Baru akan berhasil kalau Allah memberikan taufik, lalu ada semangat juang yang tinggi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu poin yang ingin kita sampaikan dalam muqaddimah. Dan berikutnya
kembali kita ingatkan bahwa kita masih berada di hari-hari mulia, kita masih berada di bulan-bulan haram, di bulan Dzulhijjah, lalu kita akan masuk bulan Al-Muharram, bulan-bulan haram di mana pahala dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan. Oleh karena itu tetap fokus terhadap amal soleh kita, isi hari-hari kita dengan amal soleh dan ketakwaan, dan jaga diri dari maksiat. Dan kalau tergelincir, kalau khilaf, segera istighfar, segera taubat kepada Allah. Lalu wa'atbi sayyi'atal hasanatamhuha, lalu tutuplah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghilangkan dosa dan dampak dari perbuatan buruk kita tersebut. Itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke kajian kita. Kita akan lanjutkan keterangan dari Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Siapa yang baca? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ghafir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa walidin wa li masyaikhihi wa masyaikhina wa li jami'il muslimin ya Rabbal Alamin. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني والشافعي رحمه الله تعالى: تاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله تعالى والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصمه الله تعالى، ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، فمن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبي رحمه الله تعالى. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah ba'd. Hadirin Allah muliakan, setelah muallif atau penulis rahimahullahu ta'ala menyampaikan akhlak-akhlak yang buruk, lalu beliau memberikan penekanan, beliau wanti-wanti fal hadar al hadar min hadhi sifatil khabitha wal akhlaqir radhilah, berhati-hatilah terhadap akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang buruk dan keji di atas. Fa innaha babu kulli syarr, karena sifat-sifat di atas itu pintu segala kerusakan, pintu segala keburukan. Bal hiya syarru kulluh, bahkan sifat-sifat di ataslah semua keburukan. Dan silakan lihat kembali apa sifat-sifat tersebut di buku kita yang sudah disebutkan dan kita sudah jelaskan cukup panjang lebar, yaitu seperti al-ghil, kecurangan, lalu al-hasad, hasad atau dengki, al-baghyu, kezaliman,
atau marah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-gish, curang, al-kibr, sombong, ar-riya, riya, al-ujub, ujub, as-sum'ah, memperdengarkan amal soleh biar dipuji oleh orang, wal bukhl, pelit, lalu al-khubath, keji, lalu al-batar, kufur nikmat, at-tama', ketamakan, al-fakhr, berbangga-bangga dengan dunia, al-khuyala, kesombongan, at-tanafus fid dunya, berkompetisi dengan menjadikan dunia sebagai orientasinya, wal mubahatu biha, dan lagi-lagi berbangga-bangga hanya karena masalah-masalah dunia, wal mudahana, apa mudahana hadirin? Siapa yang tahu? Apa? Assalamualaikum Ustaz. Meninggalkan agama untuk kemaslahatan dunia. Iya, jazakallahu khairan. Mengorbankan agama untuk kepentingan dunia itu mudahana, jazakallahu khairan. Wa tazayyun linnas, dan berhias untuk manusia. Wa hubbul madah bima lam yaf'al, dan suka dipuji padahal itu bukan prestasi kita, itu bukan karya kita, itu bukan kita, dan seterusnya. Kita senang aja dipuji, padahal kita nggak melakukan itu, atau kita nggak sampai di titik itu. Ya sama kayak kita dipuji pinter, padahal kita nggak pinter, tapi senang kan kalau ada orang bilang pinter banget mas, gitu loh. Jadi itu demikian. Wal ama an uyubin nafas wal ishtighal anha bi uyubil khalq, lupa terhadap aib pribadi karena sibuk ngurusin aib-aib orang, bicarakan aib A, aib B, aib C, tapi lupa diri kita banyak aibnya. Wal hamiyah wal asabiyah li ghairillah, fanatisme bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wal raghbah wal rahbah li ghairihi, cinta dan benci bukan karena Allah. Wal ghibah, an-namimah, adu domba, wal buhtan wal kadhib, kebohongan dan kedustaan, wal fuhsh fil qaul, dan kata-kata keji, kalimat kotor, kalimat yang nggak bagus gitu. Wahtiqarun nas walau kanu duna, meremehkan manusia, merendahkan manusia walaupun memang secara level memang mereka di bawah kita, tapi bukan berarti kita remehkan orang lain. Nah semua itu kata para ulama, babu kulli syarr, itu pintu-pintu keburukan. Apa yang kita bahas tadi atau apa yang kita sebutkan tadi itu pintu-pintu keburukan. Bahkan itulah inti keburukan. Nah itu yang harus dibersihkan dari hati kita, hadirin. Waqad buliya ba'du ashabin nufusil khabitha min fuqaha'i zaman bikathirin min hadis sifat illa man asamallahu ta'ala. Lalu beliau menyampaikan sebuah kalimat, mungkin diantara hadirin punya buku terjemahannya nggak? Diterjemahkan apa? Saya punya terjemahan. Ada yang punya buku terjemahan? Semua pakai buku bahasa Arab nih, sebanyaknya nih. Oh, ya udah kalau gitu nggak usah saya terjemahkan. Kita lanjut aja. Diterjemahkan apa sih? Enggak, ya diterjemahkan apa? Diterjemahkan apa? Bukan ujub. Sini. Ini coba berhati-hatilah. Tolong dibaca. 2 paragraf itu tolong dibaca. Berhati-hatilah dari sifat-sifat yang jelek
serta akhlak yang rendah tersebut, karena itu merupakan pintu semua keburukan, bahkan ia adalah murni keburukan. Ya. Terus lanjut paragraf berikutnya. Sungguh para fuqaha yang mengaku dirinya faqih, yang memiliki jiwa yang jelek di zaman ini telah ditimpa dengan banyak sifat di atas, kecuali yang dijaga oleh Allah, terutama sifat hasad, ujub, ria, serta sifat merendahkan orang lain. Oke. Jadi penulis rahimah mengatakan bahwa dan ada banyak sebagian fuqaha, fuqaha itu bentuk plural dari faqih. Faqih itu ulama yang menguasai fikih atau menguasai hukum syar'i. Sebagian fuqaha itu memiliki sifat-sifat di atas. Memiliki sifat-sifat di atas, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini diberikan catatan oleh sebagian para ulama biar kita nggak salah paham. Dijelaskan sebagian para ulama seperti Syekh Soleh ketika menjelaskan kalimat di atas. Beliau mengatakan maksud penulis orang-orang yang casingnya ulama, tapi sebenarnya dia bukan ulama, memiliki sifat-sifat seperti ini. Tapi mungkin sebagian pihak berpikir dia ulama atau fuqaha. Karena kalau dia benar-benar ulama dan kalau dia benar-benar pakar fikih, maka salah satu syarat jadi ulama dan salah satu syarat jadi pakar fikih adalah bersih dari sifat-sifat di atas. Walaupun pasti setiap orang itu punya kesalahan. Tapi bukan mengkoleksi sifat-sifat di atas. Jadi syarat menjadi ulama atau fuqaha adalah kesolehan, ketakwaan. Sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku usul fikih atau Rasmul Mufti. Salah satu syarat jadi mufti adalah al-adalah. Dan al-adalah artinya kesolehan dan ketakwaan. Dan kesolehan dan ketakwaan secara umum steril dari sifat-sifat di atas. Makanya Al-Hasan ketika menjelaskan siapakah faqih, siapakah pakar fikih, kata Al-Hasan, innamal faqih az-zahidu fid dunya ar-ragib fil akhirah al-basiru bidinihi al-mudawimu ala ibadati rabbih wal wari al-kaf an a'radil muslimin, dan seterusnya. Ulama dan pakar fikih adalah orang yang zuhud terhadap dunia. Dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya, walaupun orang ini kayanya minta ampun. Karena inti zuhud bukan kaya atau miskin. Inti zuhud adalah dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya, dan hatinya orientasi akhirat, dan dunia hanyalah sarana atau jembatan menuju akhirat. Ar-ragib fil akhirah. Yang kedua, mencintai akhirat. Yang ketiga, al-basir bidini, dia mengerti agamanya. Yang keempat, al-mudawim ala ibadati rabbih, ia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wari, dia wara', dia takut terhadap dosa. Al-kaf an a'radil muslimin, dan dia jaga dirinya dari kehormatan orang-orang beriman. Dia jaga dirinya dari ngomongin orang, bicarakan aib orang, bicarakan orang yang negatif. Tidak mau ulama bicara demikian. Kalau benar-benar fuqaha, kalau benar-benar faqih, kalau benar-benar ulama. Itulah definisi definisi ulama dan pakar fikih sebagaimana kita ambil dari keterangan para ulama kita. Jadi maksud penulis, biar nggak salah paham, maksud penulis adalah ada sebagian pihak yang casingnya ulama, padahal dia bukan ulama. Nah, mereka itu yang punya sifat-sifat di atas. Jadi kalau kita melihat orang-orang seperti itu, maka jangan terkecoh, jangan tertipu. Mereka bukan ulama, mereka bukan pakar fikih,
Karena pakar fikih bukan hanya punya hafalan yang bagus, bukan hanya cerdas atau jenius. Salah satu syaratnya adalah adalah. Salah satu syaratnya adalah orang itu harus soleh, harus bertakwa. Tadi mudawim ala ibadati rabbih, dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia jaga lisan, dia jaga dirinya dari membicarakan aib A, aib B, aib C, aib D. Yang dia inginkan hanyalah bagaimana mengingat Allah dan membicarakan tentang nikmat Allah, membicarakan tentang nama-nama dan sifat Allah, membicarakan tentang hukum-hukum Allah, membicarakan tentang syariat Allah. Dan mereka nggak mau bicara tentang aib manusia, gosip tentang A, gosip tentang B, gosip tentang C. Itu bukan ulama atau fuqaha. Jadi sekali lagi, ini sebuah warning dari para ulama, hati-hati. Jadi ini menunjukkan bahwa memang di dunia dakwah atau dunia ilmu ada pihak-pihak yang casingnya seperti punya ilmu, padahal dia jauh dari ilmu. Atau casingnya terlihat soleh, padahal tidak. Dan salah satu cirinya dia punya sifat-sifat di atas, gitu. Sifat-sifat di atas. Itu yang perlu kita waspadai. Artinya dia sombong, dia ria, dia ujub, dia suka pamer, dia pelit, lalu dia tamak terhadap dunia, dia suka berbangga-bangga terhadap dunia, dia ngeremehin orang, dia marah-marah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia suka berbohong, dia suka berdusta, kalau ngomong kotor, suka ngeremehin orang, dan seterusnya. Nah, kalau kita ketemu orang seperti itu, maka ketahuilah dia bukan sosok yang original di dalam dunia ilmu. Itu poinnya. Walaupun dia ada di tengah-tengah dunia ilmu. Dan ini memberikan pesan agar kita berhati-hati. Berhati-hati terhadap sosok-sosok seperti itu, dan juga berhati-hati kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, kita bisa terkena. Makanya kan sebagian ada yang mengeluh, kok udah ngaji tapi muamalahnya seperti ini, kok hutang nggak bayar, kok ngambil duit orang dan seterusnya. Itu memang terjadi, dari dulu terjadi. Tapi apakah mereka benar-benar ori? Enggak. Itu bukan ori, itu KW1 super atau KW1, KW2 dan seterusnya. Tapi casingnya seakan-akan ori gitu loh. Nah, kalau kita pakai istilah ori sama KW1 super lebih mudah ngerti ya. Oke, itu pakai itu poinnya. Jadi itu poinnya. Adapun kalau benar-benar ulama, benar-benar pakar fikih, benar-benar pembawa ilmu yang original, salah satu syaratnya adalah punya kesolehan, punya ketakwaan, dan punya upaya untuk membersihkan zahir dan batin dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Wala siyamal hasad wal ujub war riya wa ihtiqarun nas. Lalu setelah penulis membawakan banyak-banyak sifat yang cukup banyak, beliau menekankan 4 sifat. Ini bisa dikatakan yang paling bahaya, gitu. Yang paling bahaya atau induk dari semua sifat-sifat buruk tersebut. Yang pertama hasad, dengki. Yang kedua ujub, yang ketiga riya, dan yang ketiga meremehkan manusia atau sombong. Ini 4 ini yang paling menakutkan. Hasad, dengki, hasad itu definisinya apa, Dir? Hasad. Hasad apa?
Apa hasad? Ya. Bismillah, ingin kenikmatan pada saudaranya yang Allah berikan kenikmatan itu menghilang dari saudaranya karena dia ingin mendapatkannya juga. Ya, jazakallahu khairan. Banyak pihak bilang dengan bahasa yang lebih simpel ya. Udah ingat aja SMS kata banyak pihak. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, itu dah. Nah, jadi ngeliat orang senang dia susah gitu. Orang lihat orang susah dia senang. Itu salah satu kira-kira gambaran dari hasad. Ujub, riya dan ihtiqarun nas. Riya menyampaikan apa? Ujub mengangkat merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah prestasi dia terpukau dengan dirinya sendiri, bahwa keberhasilan itu karena dia dan bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia lupa tentang taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Riya, beramal karena ingin dipuji oleh orang dan dia beramal dan dia perlihatkan amalnya agar dipuji oleh orang. Ihtiqarun nas, meremehkan manusia. Dan itu kesombongan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan ini empat penyakit yang sangat menakutkan. Dan ini dijelaskan sebagai ini induk-induk kerusakan, sudah. Induk-induk kerusakan. Dan nanti beliau tekankan secara khusus. Tapi antum di poin ini ingat aja, ini menakutkan gitu. Dan jangan pernah merasa aman. Kita lanjutkan, karena setelah ini penulis akan menekankan satu demi satu secara khusus. Terus beliau mengatakan wa adwiyatu hadhil baliya mustaufan fi kutubi raqa'iq. Faman arada tathhira nafsihi minha fa'alaihi bitilkal kutub wa min anfa'iha kitabu ri'aya lil muhasibi rahimahullahu ta'ala. Dan obat dari penyakit-penyakit ini itu sudah dibahas secara tuntas dalam buku-buku para ulama kita. Buku-buku para ulama kita. Dan barang siapa ingin mengobati hatinya, maka dia harus kembali ke buku-buku para ulama kita dan buku-buku klasik tersebut. Dan yang disebutkan oleh atau contoh yang disebutkan oleh penulis adalah kitab Ri'ayah oleh Al-Muhasibi rahimahullahu ta'ala. Dijelaskan sebagian para ulama seperti Syekh Saleh hafizahullahu ta'ala bahwa kitab Ri'ayah karya Al-Muhasibi rahimahullah adalah kitabun hasanun fil jumlah. Secara umum buku ini bagus, lakin fihi ma'akhid, tapi ada beberapa catatan. Dan hendaknya orang yang tidak punya atau beginner atau ini dia belajar dengan guru. Lalu sebagian ulama memberikan contoh lain yang lebih safety dan seterusnya, seperti kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad bin Hanbal, atau kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Abu Dawud, atau kitab Az-Zuhud karya Imam Waqi' bin Al-Jarrah, atau kitab Az-Zuhud juga, ini judulnya Zuhud semua, Zuhud karya Al-Imam Hinad bin Sari, atau kitab Az-Zuhudul Kabir karya Al-Imam Al-Baihaqi. Dan Syekh Saleh memberikan penekanan pada dua kitab, yaitu Az-Zuhud karya Imam Ahmad dan Al-Jawabul Kafi karya Ibnul Qayyim. Dan Al-Jawabul Kafi itu dikenal juga dengan nama lain. Ada yang tahu nggak nama Al-Jawabul Kafi itu kitab apa? Nama lain dari kitab tersebut adalah kitab Ad-Da' wad-Dawa. Itu buku yang direkomendasikan oleh banyak para ulama. Nah, barang siapa ingin mengobati hatinya secara spesifik ya, secara detail dan seterusnya, mereka harus kembali ke kitab-kitab tersebut. Tapi sekali lagi,
ulama menjelaskan sebagaimana dijelaskan Syekh Saleh bahwa mempelajari buku-buku tersebut metodologi yang ideal adalah talaki dengan guru. Artinya dikaji bersama guru-guru kita yang punya kapasitas untuk mensyarah buku-buku tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu poin. Lalu berikutnya kita lanjutkan, tolong dibaca. Kita baru masuk ke masuk ke empat penyakit yang paling mematikan tersebut dan apa obatnya. Ini penting. Obatnya ini apa nih? Wa min adwiyatil hasad. Assalamualaikum. ومن قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة كما قال الشاعر الغزي فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يردكم كان أبصرا مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود. طيب. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Hadirin Allah muliakan, udah masuk. Oke, kita akan lanjutkan ba'da salat maghrib. Kita akan bicara tentang penyakit pertama dari 4 penyakit yang paling mematikan di dalam kehidupan, yaitu penyakit hasad. Dan apa obatnya? Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah yang Allah muliakan, penyakit atau sumber masalah pertama dalam kehidupan hati dan jiwa kita adalah hasad. Kita sudah pernah bicara tentang masalah ini. Namun dalam kesempatan ini kita ingin menekankan sebagaimana penekanan penulis rahimahullahu ta'ala. Dan kalaupun kita sudah pernah bahas, penyakit ini layak untuk diperingatkan berkali-kali. Kenapa demikian? Karena yang selamat itu hanya sedikit, kata para ulama. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan di tengah-tengah para ulama, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satupun jasad yang steril dari hasad. Gak ada. Yang klaim banyak. Oh, gue nggak mungkin lah gue dengki sama Allah. Yang klaim banyak. Tapi ulama sampai membuat sebuah kesimpulan, ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satupun jasad yang steril, yang bersih 100% dari hasad. Lakinnal la'ima yubdi wal karima yukhfi. Yang membedakan orang baik dan orang buruk adalah orang buruk akan mengungkapkan hasadnya itu dalam bentuk ucapan, sikap, diomongin, dia gibahin, dia fitnah, dia jegal temannya, dia ungkapkan kekecewaan, dia ungkapkan ketidaksukaannya. Itu orang buruk, kata para ulama.
Adapun orang soleh, orang baik, yukhfi, dia berusaha lawan dan dia berusaha kubur itu perasaan. Dan ini penting jemaah. Dari sini lahir sebuah harapan. Artinya ketika kita merasa punya sifat hasad, harapan itu masih ada. Gitu. Harapan itu masih ada. Kok pada senyum-senyum? Ini muka-muka penghasad semua berarti. Ya, senang banget ketika saya bilang harapan itu masih ada. Tapi memang itu kenyataannya. Ulama mengatakan makhala jasadun min hasad. Gak ada jasad yang steril dari sifat hasad. Allahu Akbar. Yang ada adalah dilawan atau enggak dilawan. Gitu. Diperangi atau dibiarkan. Dikasih tempat di hati kita atau kita usir dia. Makanya ada yang bertanya kepada ulama besar Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri. Ayah sudul mu'min. Emangnya orang beriman terjangkit sifat hasad ya? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Dengan jawaban yang menunjukkan keterkejutan, beliau mengatakan bahwa apakah Anda lupa cerita tentang kakak-kakaknya Nabi Yusuf? Udah lupa ya cerita tentang kakak-kakaknya Nabi Yusuf? Itu anak Nabi, hadirin. Hasad. Dan dijelaskan oleh para ulama, mereka tuh secara umum orang-orang baik, tapi punya masalah aja hasad sama adiknya. Makanya kan terjadi perbedaan pendapat, apakah kakak-kakaknya Nabi Yusuf nabi, akan diangkat sebagai nabi nanti, atau mereka wali. Gitu loh. Itu menunjukkan bahwa ini penyakit gak simpel. Udah lupa ya tentang kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Itu didikan seorang nabi. Didikan seorang nabi. Ngajinya itu sama Nabi alaihissalam. Bapaknya sendiri. Nabi Yakub. Coba yang bapaknya Nabi angkat tangan di sini. Gak ada. Kalau sampai ada yang berani, panjang urusannya. Siapa kita hadirin? Mungkinlah anak hasad, anak tuh ngaji bertahun-tahun. Ujub udah kena, mungkin gak hasad, kena ujub dia. Siapa kita? Lalu emang guru kita sehebat gurunya kakak-kakak Nabi Yusuf? Emangnya Nabi Yakub gak didik anaknya gitu? Dibiarin gitu ngalur ngidul? Gak mungkin lah. Ini pelajaran bagi kita. Jangan pernah remehkan ini. Ini menakutkan, makanya ditekankan lagi oleh para ulama. Dan jangan pernah berpikir kalau kita udah ngaji, udah hijrah, pasti nggak mungkin punya sifat hasad. Atau kalau teman kita udah ngaji bertahun-tahun, pasti nggak mungkin punya sifat hasad. Siapa yang pernah merasa aman hadirin? Ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satupun jasad yang steril dari sifat hasad. Ini penyakit menakutkan. Penyakit menakutkan.
penyakit yang laten menghantui kita. Dan semakin kita meremehkan, semakin berpotensi kita kena. Semakin kita anggap remeh, semakin mengkhawatirkan diri kita. Makanya alasan pasti simpel aja. Lupa cerita tentang kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi hadirin Allah muliakan, tolong kita punya perhatian besar terhadap penyakit yang satu ini. Karena sekali lagi, kita gak ada satupun kita yang punya DNA, yang punya nasab setinggi kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Dan gak ada satupun kita yang punya guru lebih baik daripada gurunya kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Qabil Habil hadirin. Anak Nabi, Nabi Adam. Itu ngebunuh hadirin. Bukan hanya membunuh karakter, ngebunuh nyawa itu. Lalu kita berpikir kita ngaji pasti aman dari sifat ini. Enggak, bukan begitu. Justru itu menunjukkan ketidaktahuan kita terhadap penyakit yang menakutkan ini. Jadi semakin kita meremehkan, semakin menunjukkan kita nggak ngerti tentang penyakit ini. Dan semakin kita nggak ngerti, semakin rentan kita mengidap penyakit ini. Itu. Ini penyakit menakutkan. Dan daya rusaknya itu fatal hadirin. Daya rusaknya itu sangat-sangat fatal. Makanya dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, apa kata Nabi SAW? Bahwa hasad itu akan menghancurkan amal ibadah kita sebagaimana api itu melalap kayu bakar. Kalau besi masih mending, kayu bakar hadirin selesai. Kayu bakar ketemu api, selesai itu kayu bakar. Kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita zikir, lalu kita hasad. Itu sholat, puasa, zikir kita bisa hilang semua jamaah. Karena kita susah ngelihat orang lain senang. Dan senang ketika ngelihat orang lain susah. Kita ingin nikmat dia itu hilang dari dia. Begitu dia dapat nikmat, kita yang nyesek hadirin. Begitu tetangga kita dapat mobil baru, harganya 3M misalnya. Kita nyesek. Itu kan aneh. Kan yang bayar pajak dia. Kenapa antum yang nyesek? Kan anda gak disuruh bayar apapun. Kenapa anda yang nyesek? Yang suruh bayar pajak kan dia. Kok anda yang nyesek? Ternyata ini bukan masalah bayar pajak. Ini hasad. Nah itu masalahnya. Udah gitu rusak pahala kita. Ibadah kita. Dan hadirin Allah muliakan. Dan penyakit ini tuh tragis jemaah. Tragis. Sampai-sampai diriwayatkan Muawiyah pernah mengatakan laisa fi khisali syarr a'dal minal hasad.
tidak ada sifat buruk atau kezoliman yang lebih adil dibanding hasad. Apa maksudnya? Nggak ada sifat, nggak ada keburukan, nggak ada kezoliman yang lebih adil dibanding hasad. Apa maksudnya? Apa? Kok hasad adil, Pak Ustaz? Maksudnya dijelaskan, yuqtalul hasidu qabla an yasilal maksud. Karena yang hasad mati duluan sebelum sampai kepada yang dihasati. Maksudnya yang hasad itu tersiksa duluan sebelum dia melakukan manuver menyerang yang dia hasati. Maka adil karena yang pelaku mati duluan. Gitu loh. Beda sama yang lain. Hasad itu, yang hasad lebih dulu menderita sebelum dia melakukan sesuatu untuk korbannya itu. Benar nggak hadirin? Sebelum, misalnya orang kalau hasad, dia akan lakukan apa? Kalau hasad nih, dia akan melakukan apa sama korbannya? Ini dijawab nggak Pak Ustadz ya? Kalau dijawab saya jadi tersangka. ini berdasarkan pengalaman. Digibahin, difitnah, dijegal, digagalkan. Harusnya dia yang dipromosikan, digagalkan. Karakternya dibunuh. Sebelum dia gibahi temannya tersebut, dia sudah lebih dulu menderita karena sifat hasadnya. Rencananya dia mau menggibahi atau memfitnah temannya besok di majelis gibah yang sudah dia set gitu loh. Gitu loh. Pokoknya gue pengen bicara sama lo pada ya. Ada penting nih, penting. Mau ngomongin ini nih. Bisa nggak besok ketemu lah sambil ngopi-ngopi di sana. Itu ketika dia ngeset majelis gibah di besok duha, itu malamnya dia udah nyesek. Udah nggak bisa tidur. Jadi dia menderita lebih dulu sebelum korbannya menderita, jamaah. Itu hasad. Benar gak sih? Orang yang hasad itu mau makan ingat dia. Mau tidur ingat dia. Mau nyuci ingat dia. Ini bukan orang kasmaran. Ingat yang dihasad itu. Kesel dia. Akhirnya mau tidur gak jadi tidur. Apalagi kalau udah hasad, hobinya stalking. Ngeliat, dapat bonus nih orang. Tambah hasad dia, kesel dia. Jadi ingatkan ke sana. Yang dihasati, tidur dia. Dari ibadah Isya. Udah mimpi indah. Kita nggak bisa tidur. Gara-gara ingat dia itu loh. Berantakan kita ini. Gara-gara kita hasad. Menderita kita kalau kita hasad. Berantakan. Makanya ada sebuah ungkapan di tengah para ulama, uqubatul hasid min nafsihi. Hukuman bagi orang yang hasad itu dari dirinya sendiri. Semakin dia benci dengan orang tersebut, semakin dia menderita. Semakin dia menderita. Semakin nyesek. Semakin gak bisa tidur. Semakin gemas. Semakin dia gibai orang tersebut, semakin dia gak tenang. Gak ada orang gibah itu tenang, hadirin, gak ada.
Gak ada, coba. Kok coba aja, jangan coba. Kenyataan begitu, mana ada orang gibah tenang? Gak ada. Justru itu penyakit hati, ngerusak hati itu. Tenang itu ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Berantakan orang yang hasad tadi. Karena orang yang hasad itu hidupnya itu diisi dengan mengingat makhluk. Siapa makhluk itu? Yang dia hasati itu. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia? Sedangkan hidup kita detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam kita diisi dengan mengingat makhluk tersebut. Gak bisa. Rusak kita. Makanya para ulama menjelaskan jamaah. Salah satu kezoliman di mana pelaku dan korban, subjek dan objeknya sulit untuk dibedakan, hasad. Banyak kezoliman, pelaku dan korbannya mudah untuk dibedakan. Misalnya terjadi pengkeroyokan, satu dikeroyok 5 orang, yang menang 5. Hadirin ada di radius 300 meter, jalan 200 meter, 100 meter. Bisa dibedakan nggak mana yang zolim, mana yang korban? Gitu. Nah, bisa nggak? Gimana cara bedanya? Kan kelihatan. Yang babak belur kelihatan, misalnya gitu. Yang luka-luka kelihatan. Terus dari penampilan kelihatan. Tapi kalau hasad, susah dibedakan kata para ulama. Kenapa? Karena pelaku dan korban sama-sama menderita. Bahkan kalau korbannya ahli tauhid, justru yang menderita adalah pelakunya, bukan korban. Makanya para ulama mengatakan, ma ra'aitu dzaliman ashbaha bimadlum minal hasud. Aku nggak pernah melihat di mana pelaku kezoliman begitu mirip kondisinya dengan korbannya seperti kalau aku melihat orang yang hasad. Bahkan sekali lagi, kalau korbannya ahli tauhid, kalau korbannya dekat sama Allah, kalau korbannya ahli zikir kepada Allah, maka yang lebih cocok jadi korban pelakunya. Karena pelakunya dipastikan lebih sengsara daripada korban. Gitu. Nafasun daim, wahamun lazim, wa qalbun haim. Karena pelaku hasad itu kata para ulama sulit untuk move on kecuali dia bertobat. Jadi hidupnya dihantui oleh sifat itu, sengsara terus. Gak bisa move on dari orang itu. Terus keinget. Kecuali kalau dia bertobat dan berubah. Wahamun lazim. Dan begitu ingat, sedih gak? Gak berani jawab lagi jamaah. Udah deh. Sedih. Nyesek apa enggak? Nyesek. Makanya hamun lazim. Sedih terus hidupnya. Wa qalbun haim. Dan hatinya itu berduka terus. Gak bisa nikmatin hidup. Gak bisa nikmatin nikmat yang Allah sedang kasih kepada detik itu. Kenapa? Karena walaupun hidup di tengah-tengah kenikmatan,
hatinya fokus sama orang tersebut. Harusnya kan hati kita fokus ke Allah yang kasih nikmat. Enak hidup kita deh. Jadi hati yang bersyukur. Hati qanaah. Ini enggak. Bahkan ada sebagian orang itu hasad dengan pihak lain. Sampai orang lain itu bagi dia nggak boleh dan nggak berhak punya apa-apa. Padahal udah di bawah dia tuh, tapi tetapnya nggak boleh punya apa-apa. Ada orang dia punya mobil keluaran tahun 2004. Harga range 300-400 juta. Tetangganya punya mobil tahun 80-an. Udah mobil tua, itu aja masih hasad. Loh kok masih hasad sih mas? Dia nggak pantas punya mobil tahun 80-an. Bayangkan, sesengsara itu hidup gitu loh. Gak pantas, muka kayak dia gitu loh. Itu pantas. Jadi apa hubungannya muka sama mobil? Gak ada hubungannya. Jadi hadirin Allah muliakan. Hidupnya tuh sengsara. Makanya sampai ulama susah untuk membedakan ini yang korban yang mana sih gitu loh. Dan tadi kita katakan kalau korbannya ahli tauhid, kadi Allah kita berantakan, korban kita seneng aja. Karena kan kalau korban kita ahli tauhid, misalnya kita, jangan kita dia masa kita terus ya. Misalnya tapi emang mungkin kita suka hasad. Semoga Allah ampuni kita ya hadirin ya. Dan semoga itu dulu. Sekarang udah berubah. Artinya misalnya si A hasad sama si B. Si B ini ahli tauhid. Si A berhasil menjegal si B sehingga si B gagal dipromosikan. Dibuat isu aja. Akhirnya pihak-pihak yang punya otoritas gak jadi mempromosikan si B. Tapi si B ini ahli tauhid, ahli iman. Begitu gagal promosikan, alhamdulillah kata dia. Alhamdulillah. Ingat sabda Nabi SAW, sesungguhnya apa yang akan Anda dapatkan gak akan meleset. Dan emang bukan takdir Anda, gak akan Anda dapatkan. Tenang hidupnya. Begitu gagal dipromosikan, ingat sabda Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh urusannya pasti baik dan terbaik. Enak hidupnya. Dan ini nggak mungkin terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Hidupnya lempeng enak. Kita yang berantakan atau si A yang berantakan. Karena kita hasad atau si A hasad. Itu poin. Kan makanya kan ya mas kan. Kenapa orang hasad itu berusaha menghilangkan kenikmatan yang sedang dinikmati oleh teman dan saudaranya. Kenapa coba? Coba jujur. Tetap dikorek-korek ya walaupun udah berusaha. Kenapa orang yang hasad itu berusaha menghilangkan kenikmatan orang tersebut? Kenapa kira-kira? Kira-kira. Karena kita ingin orang itu menderita, betul nggak? Udah jujur aja. Kita ingin, atau yang hasad, oke, bahasa yang lebih halus. Yang hasad itu ingin korbannya itu menderita, begitu nggak sih? Korbannya itu sedih, betul nggak? Korbannya itu tersiksa. Atau kalau ada orang bilang, dia harus merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Oh gitu kan agak-agak drama-drama beberapa episode gitu kan gitu. Saya harus merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Aku tuh udah menderita, tuh udah ini, dia harus rasakan yang paling sama. Nah dia lupa bahwa sedih, kesengsaraan,
nyesek, ketidakbahagiaan, gak ada hubungannya sama dapat sesuatu atau gak dapat sesuatu. Sedih, nyesek, sakit hati itu kaitannya dengan iman dan berzikir kepada Allah. Itu poinnya. Dan itu gak bisa diotak-atik sama yang hasad, gak bisa. Dia mungkin bisa merusak nama baik temannya di lingkungan, tapi dia gak bisa nyerang iman orang tersebut, gak bisa. Dia gak akan bisa merusak iman. Yang membuat orang nyesek, kecewa, terpukul, itu karena dosa. Karena jauh dari Allah. Karena kurang dzikir kepada Allah. Karena tauhidnya sedang turun. Gak ada hubungannya sama dijegal sama pihak yang hasad sama dia. Gak ada hubungannya. Jadi gak ada hubungan. Jadi misi penghasad itu misi ilusi jamaah. Ilusi. Gak ada hakikatnya. Itu misi yang paling gak pernah berhasil. Misi yang gak pernah berhasil. Gak mungkin berhasil. Karena tujuannya intinya kan itu, membuat dia kecewa, dia sedih, dia tersiksa, bla bla. Gak ada hubungannya dengan sikap Anda. Gak ada hubungannya dengan manuver kita. Kalaupun terluka, terluka secara fisik, tapi bukan secara batin dan secara jiwa. Kalaupun gagal, gagal dapat posisi. Bukan gagal dapat iman dan kebahagiaan. Gak ada hubungannya. Jadi udah kita sengsara kalau kita hasad. Kita nyesek, kita gak bisa tidur. Udah gitu gak dapat apa-apa. Ditambah lagi hadirin Allah muliakan. Upaya penghasad itu, orang yang hasad tidak bisa merubah takdir Allah kepada dia. Gak bisa. Kalaupun terkesan dengan manuver dia gagal mendapat sesuatu, itu bukan karena dia, itu emang udah ditakdirkan sama Allah. Emang dia gak dapat itu. Kan demikian hadirin. Makanya ini kan akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada anak kecil. Kepada Abdullah bin Abbas. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, aku akan ajarkan engkau beberapa kalimat. Beberapa konsep hidup. Apa kata Nabi SAW? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga dirimu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah hak Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau Anda ingin meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau ingin minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Lalu apa berikutnya? Wa'lam. Nah, camkan baik-baik, kata Nabi SAW. Camkan baik-baik. Ketahuilah. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah nak, apabila seluruh umat bukan satu, bukan dua, bukan tiga, seluruh umat berkoalisi untuk mensupport kamu, untuk mendukung kamu, untuk memberikan sesuatu kepada kamu, gak akan bisa nak.
kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Gak akan berhasil. Wa in ijtama'u, sebaliknya nak, kalau seluruh umat, bukan satu, bukan dua, bukan satu penghasat, bukan dua penghasat, bukan tiga penghasat, seluruh umat bersepakat, bersekutu, beroposisi untuk melawan kamu, memberikan keburukan kepada kamu. Lan yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Mereka gak akan bisa kecuali apa yang Allah sudah tetapkan kepada kamu. Allah yang sudah tetapkan, bukan mereka. Jadi hasad kita gak akan merubah takdir dia. Sedikit pun juga gak bisa, jemaah. Jadi ini benar-benar penyakit yang dirusak diri sendiri, yang dibakar pahala kita sendiri. Jadi kita kehilangan pahala, kita kehilangan kebahagiaan, kita kehilangan waktu, kita kehilangan quality time dengan keluarga karena ingat dia terus, kita kehilangan waktu dengan pasangan kita karena jengkel sama korban kita terus, habis waktu dan gak ngerubah apapun. Allah nggak merubah apa yang Allah sudah tetapkan kepada dia dan tidak bisa menghilangkan kebahagiaannya. Karena kebahagiaan seseorang bukan pada saat dia mendapatkan sesuatu, tapi pada saat dia beriman dan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan kebahagiaan seseorang bukan pada saat dia mendapatkan sesuatu atau dia kehilangan sesuatu. Tapi kebahagiaan seseorang adalah ketika dia mendapatkan sesuatu, dia bersyukur. Dan ketika dia kehilangan sesuatu, dia bersabar. Jadi kebahagiaan seseorang ada pada syukur dan ada pada sabar. Dan dengan kebahagiaan terletak pada syukur dan sabar, itu sama saja menutup seluruh pintu masuk bagi penghasat untuk menyerang kebahagiaan orang lain. Itu poin. Karena sementok sehebat-hebat penghasat, dia hanya bisa sampai pada titik menggagalkan. Itu pun asumsi dia tadi. Sebenarnya bukan dia gagalin. Emang bukan jatah dia dari Allah. Tapi anggaplah lah, asumsi lah, gue berhasil jatuhin dia, gue berhasil ngerusak nama baiknya, anggap aja itu. Tapi apakah Anda berhasil menghilangkan kebahagiaan? Gak bisa. Karena kebahagiaan orang itu bukan pada saat dia mendapatkan sesuatu. Dan kesedihan seseorang bukan pada saat dia kehilangan sesuatu. Kebahagiaan seseorang adalah pada saat dia bersyukur ketika mendapatkan sesuatu. Dan dia bersabar ketika dia kehilangan sesuatu. Oleh karena itu, kalau menurut asumsi orang yang hasad, dia berhasil menggagalkan sesuatu atau membuat korbannya kehilangan sesuatu, dia tetap tidak bisa membuat korbannya sengsara. Karena korbannya akan tetap bahagia jika dia ingat sama Allah. Jika korbannya ingat sama Allah, imannya kuat, tauhidnya bagus, sehingga dia bersabar. Bahkan sebagian korban hasad bukan hanya bermain di kesabaran, dia ridho. Orang kalau udah ridho selesai, hadirin, udah nikmat udah. Dan sebagian bukan hanya ridho, bersyukur, selesai, hadirin. Tamat riwayat kita sebagai penghasad. Gitu. Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan apa? Kalau bukan dalam gibah ada unsur maksiat kepada Allah, aku berharap semua orang menggibahi aku. Bayangkan, ada orang-orang kayak begitu. Kenapa demikian? Mana lagi yang lebih enak dengan mendapatkan pahala tahajud padahal kita nggak sholat tahajud? Mana lagi
hal yang lebih enak mendapatkan pahala duha, padahal pada hari itu kita nggak duha. Terus kok bisa dapat? Oh, penggibah kita sholat, akhirnya dia transfer pahalanya ke kita, sebagaimana hadis muflis riwayat Muslim. Tapi kayaknya penggibah saya tuh nggak punya ibadah, Pak Ustadz. Ya Allah, jangan suudzon. jangan buruk sangka. Anggap aja dia nggak punya ibadah. Ingat hadis muflis, kita transfer dosa kita kepada dia. Kita transfer dosa kita ke dia, enak udah, enak. Makanya ada orang, jadi kalau kita belum bisa sampai level itu, jangan berpikir semua orang kayak kita. Ada orang-orang itu bersyukur ketika karakternya dibunuh, bayangkan. Bukan karena dia kesurupan atau dia udah error, bukan. Karena dia beriman dan dia tahu konsep. Itu kata Abdurrahman bin Mahdi. Kalau bukan karena ada unsur kemaksiatan, saya pengen semua orang ngomongin keburukan saya. Tapi saya nggak jadi ke arah sana, karena apa? Karena ada unsur kemaksiatan. Jadi bayangin ya, ada orang-orang dalam sejarah kita tidak mau atau mengatakan tidak kepada gibah bukan karena nama baiknya rusak, tapi karena robnya dimaksiati. Bisa gitu loh. Allahu Akbar. Dia gak peduli sama nama baiknya. Yang dia gak mau cuman jangan sampai Allah saya dimaksiati. Bisa begitu jamaah. Itu ulama-ulama dulu. Makanya bagi keairan Islam tuh kuat. Manusia tuh masuk Islam dengan simpel banget. Prakteknya demikian. Bayangkan. Dia gak peduli. Jadi bukan ada gak sih orang kita kayak begitu? Gue dengar lo gibahin gue kemarin gitu. Tolong berhenti ya. Gue gak mau Allah dimaksiati. Wah, Masya Allah. Bisa gak? Siapa? Mungkin ada ya, tapi ya Allah itu tinggi banget imannya. Tolong berhenti. Saya berharap Anda berhenti. Karena saya gak mau Allah dimaksiati. Kan begitu. Adapun nama baik saya nggak penting. Wong saya rendah, saya hamba segala macam. Terus juga saya dapat keuntungan. Jadi ini bukan film fiksi, hadir. Ini real. Ulama kita itu level imannya seperti itu. Nah kalau level iman seperti itu, gimana diserang sama penghasat coba? Gak bisa udah. Gak bisa. Itu the ultimate, udah paling puncak sudah. Mau diapa-apain gak bisa udah. Kayak Bilal, mau disiksa, mau dilecehkan, mau diapa? Al-Ahadul Ahad, Allah Esa itu aja udah. Gak bisa diapa-apain. Mungkin gak punya uang, mungkin gak punya, tapi mereka punya value, yang punya nilai, yang membuat mereka gak bisa digoncang oleh pihak lain. Dan nilai itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala secara real. Bukan hanya lisan. Dan kita masih jauh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Tapi bukan berarti contoh-contoh indah itu tidak ada. Ada. Intinya adalah, ini adalah misi bunuh diri. Makanya terakhir saya tutup, masuk ke poinnya. Dan yang paling, salah satu yang paling menakutkan dijelaskan oleh penulis, hasad adalah sikap mengkomplain takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia serang itu bukan korbannya, yang diserang adalah Allahnya. I'tirad 'ala Allah, protes sama Allah, komplain sama Allah. Kenapa engkau ya Allah ngasih dia itu dan itu. Itu hakikat hasad. Makanya gak mungkin bahagia. Wong yang diserang Allah, Anda berhadapan dengan Allah. Itu benar-benar menyerang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyerang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang yang hasad itu hafal surat At-Tin. Apa ayat terakhir? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukan kalau Allah pemutus yang paling bijak.
itu ucapan, tapi prakteknya ketika kita hasad, kita seakan-akan orang itu bilang, ya Allah nggak tepat ngasih dia, kok dia yang dikasih, harusnya kan saya. Bayangin begitu, dia nggak pantas. Ya gimana mau bahagia? Yang diserang adalah Rabbul Alamin. Ini penekanan. Jadi ini misi bunuh diri, hadirin. Dan kita harus kembali kepada Allah. Dan yang bicara nggak lebih baik daripada yang mendengarkan. Kan tadi kata para ulama, hampir-hampir dikatakan nggak ada jasad yang bersih dari hasad. Tapi kita harus berjuang melawan, mengubur, menghilangkan. Dan itu adalah jihadun nafas. Perang melawan diri sendiri yang tidak akan pernah usai. Kecuali dimudahkan dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata kunciannya ada pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada nama Allah, bahwa Allah maha bijak dalam segala keputusannya. Ketika Allah mentakdirkan teman saya dapat ini, sahabat saya dapat itu, walaupun dengan kebodohan saya kurang pantas, tapi pasti itu di bawah kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai karena kebodohan kita dan was-was dari syaitan, kita melawan Allah dan kita melawan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sudah Isya? Sudah masuk Isya? Jazakallahu khairan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi' bagi kita. Dan semoga Allah menjaga kita dari sifat hasad. Dan semoga Allah memaafkan segala kekhilafan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah dalam gerakan sehat bermanfaat di bulan haram, apa yang spesial? Sahabat, dengan bersedekah melalui program gerakan sehat bermanfaat, insya Allah kita telah menjadi bagian dalam program tersebut dan berkesempatan meraih pahala berlipat ganda di bulan-bulan haram ini. Setiap sedekah yang masuk untuk program ini akan disalurkan dalam berbagai aktivitas kesehatan yang insya Allah multi manfaat. Dengan target program, lebih dari 1.200 kantung darah tersalurkan. Lebih dari 2.400 orang mengikuti webinar kesehatan, lebih dari 1.000 orang mengikuti pelayanan kesehatan gratis, lebih dari 150 anak laki-laki mengikuti khitan massal, lebih dari 100 orang merasakan manfaat kacamata ilmu. Dan dengan total dana program sekitar 510 juta rupiah. Ayo, dukung gerakan sehat bermanfaat. Raihlah pahala berlipat ganda di bulan mulia. Salurkan sedekah terbaik kita melalui